Mulai ya, Wis. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat-Nya kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul dalam acara hari ini, yaitu parenting dengan tema pentingnya kemandirian untuk anak usia dini pada hari Sabtu 4 Desember 2021. Yang kedua, salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW yang telah memberikan jalan benderanya kepada kita semua. Yang terhormat, Kepala KBTKIT Bildani II, Ustadzah Rita Rahmawati SPD. Yang terhormat, Koordinator TPA Muslim Boladi, Ustadzah Leni. Yang terhormat, Ustazah Ani Kristina SPSI selaku pemateri kita hari ini. Yang terhormat, Asatidah KBTKIT Bildani II dan TPA Muslim Boladi. Dan yang kelima, yang kami hormati seluruh wali santri KBTKIT Bildani II Surabaya. Hadirin yang dirahmati Allah, perkenankanlah saya di sini selaku MC pada hari ini untuk membacakan susunan acara yang kita lalui hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Acara yang kedua, zikir jama'i. Acara yang ketiga, sambutan ketua komite. Acara yang keempat, pemaparan materi. Acara yang kelima, tanya jawab. Kemudian acara yang terakhir yaitu penutup. Yang pertama, sebelum kita mulai kegiatan hari ini, marilah kita buka dengan pembacaan doa pembuka majelis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au azilla au uzalla au atlima au utlama au ajhala au yujhala alayya.
Acara selanjutnya yaitu zikir jama'i yang akan dibawakan oleh Ustazah Ayu. Kepada Ustazah Ayu, waktu dan tempat kami persilahkan. Oh, mohon maaf, untuk zikir jama'i, kami persilakan kepada Ustazah Ima untuk segera menempati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afdalu dzikri falam annahu la ilaha illallah. 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 Allah, 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 Allah. Sallallahu ala Nabi Muhammad. 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 Hasbunallah wa ni'mal wakil. 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 Ya Latifu, Ya Latif, Ya Latif, Allah Latif, Ya Latifu, Ya Latif, Ya Latif, Allah Latif, Ya Latifu, Ya Latif, Ya Latif, Allah Latif, Ya Latifu, Ya Latif, Ya Latif, Allah Latif. Ya latifan bi khalqi, ya aliman bi khalqi, ya khabiran bi khalqi, ultuf bina, ya latif, ya alim, ya khabir, ya latifan bi khalqi, ya aliman bi khalqi, ya khabiran bi khalqi, ultuf bina ya latif ya alim ya khabir ya latifan bi khalqi ya aliman bi khalqi ya khabiran bi khalqi ultuf bina ya latif ya alim ya khabir ya latifan lam yazal ultuf bina fima nazal innak latiful lam tazal ultuf bina wal muslimin latifan lam yazal ultuf bina fima nazal innak latiful lam tazal ultuf bina wal muslimin la ilaha illallah Muhammad Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah hasbi rabbi jallallah
ما في قلبي إلا الله على الهادي صلى الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي إلا الله على الهادي صلى الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله يا عالم السر منا لتاسف الستر أنا وآفنا واعف عنا وكلنا حيث كنا يا عالم السر منا لتاسف الستر أنا وآفنا واعف عنا وكلنا حيث كنا اللهم يا ربنا cukupono lo berono beras ake duit ake kanggo ngaji lunga haji barokahe nabi wali Allahumma ya rabbana cukupono lo berono beras ake duit ake kanggo ngaji lunga haji barokahe nabi wali ya rabbi bil mustafa balil maqasidana wa fil lana ma madha ya wasi'al karami ya rabbi bil mustafa balil maqasidana wa fil lana ma madha ya wasi'al karami ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana wa fil lana ma madha ya wasi'al karami Allah Allah irhamna anta maulana Allah Allah wa qabalna malana ghairuk Allah Allah irhamna anta maulana Allah Allah wa qabalna malana ghairuk subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin rabbana taqabbal minna wa qabalna bisyirril fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah kami sampaikan kepada Ustazah Ima. Selanjutnya yaitu acara sambutan dari Ketua Komite kepada Umi Latifah selaku Ketua Komite periode 2021-2022. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Us. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada hari ini kita masih diberi nikmat sehat, bisa berkumpul bersama dalam kegiatan walaupun secara virtual. Dan mudah-mudahan nikmat Islam dan iman tetap tercurah pada kita semua. Amin. Shalawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya.
Mudah-mudahan syafaat beliau akan kita dapatkan di yaumil akhir nanti. Amin ya robbal alamin. Saya ucapkan terima kasih pada Bunda Ani Kristina yang bersedia meluangkan waktu untuk menjadi pembicara pada acara pada pagi hari ini. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada para asatid dan para pengurus komite yang telah memberikan dukungan dan bantuan sehingga acara pada pagi ini dapat terlaksana. Dan juga terima kasih kami ucapkan kepada para wali santri yang telah bersedia hadir pada kegiatan ini. Kegiatan ini adalah kegiatan parenting yang kita adakan pertama kali dalam masa kepengurusan kami periode 2021 sampai 2023. Mudah-mudahan acara ini dapat berjalan lancar dari awal sampai akhir, dan yang terpenting acara ini dapat memberikan pengetahuan dan manfaat kepada kita para orang tua dalam mendidik putra-putri kita sehingga putra-putri kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakumullah kami sampaikan kepada Umi Latifah selaku Ketua Komite. Untuk acara selanjutnya, materi parenting dengan tema penting materi. Setelah ini akan kami serahkan kepada Ustadzah Ila selaku moderator pada acara hari ini. Kepada Ustadzah Ila, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, jazakumullah Ustadzah Arin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Ustadzah Ila. Di sini saya ditugaskan sebagai moderator untuk memandu acara hari ini, yaitu parenting yang berjudul Pentingnya Kemandirian untuk Anak Usia Dini. Sebelum kita mulai, izinkan saya untuk menyampaikan aturan-aturan apa saja yang akan kita lalui selama penyampaian materi oleh Ustadzah Ani. Oke, sebelumnya ini aturan-aturannya yaitu silahkan untuk nanti ketika materi disampaikan, minta tolong kepada Umi atau Abi untuk mematikan mikrofonnya. Dan yang kedua, silakan Umi Abi untuk menyalakan semua kamera. Dan yang ketiga, bagi Umi atau Abi yang ingin bertanya, bisa menuliskan pertanyaannya melalui chat dengan menyertakan nama Ananda dan di kelas apa. Oke, sebelum kita mulai, insya Allah pemateri kita hari ini adalah Ustadzah Ani Kristina, Sarjana Psikologi, yang akan memberikan materi kepada kita tentang penting. Saya akan membacakan sebentar tentang profil beliau. Oke, Ustadzah Ani Kristina, sarjana psikologi ini ibu rumah tangga yang juga peminat prakarya, praktisi pendidikan anak dan keluarga, dan juga seorang penulis buku.
Pendidikan beliau adalah sarjana psikologi dari Universitas Erlangga, Surabaya. Aktivitas beliau saat ini adalah mengelola rumah tangga, menulis artikel dan buku pendidikan anak, menjadi tim asesmen psikologi untuk pendidikan, menjadi anggota komunitas forum Feminitas Bunda, menjadi anggota komunitas hebat, dan menjadi anggota komunitas ibu profesional kelas Bunda Sayang batch ke-6. Kemudian beliau juga banyak sekali menelurkan beberapa buku, buku-buku pribadi beliau, yaitu Stimulasi Anak Sejak Dini, Sekolah Menjadi Orang Tua, Parenting Guide Anak Usia Prasekolah, Tuntas Motorik Investasi Sepanjang Hayat, Tuntas Kemandirian Investasi Sampai Akhirat, dan Tuntas Seksualitas. Kemudian buku-buku yang berkolaborasi dengan penulis lain yaitu Awas Kecanduan Game, Urusan Anak Japri Allah, Tuntas Toilet Training, dan Tuntas Motorik seri panduan latihan praktis. Kemudian beliau juga menelurkan buku-buku antologi yakni Today's Learning, Tomorrow Leader, Menjadi Ayah Pendidik Peradaban, Feminitas Jalan Pulang Fitrah Bunda, Padamu Negeri Kami Berbakti di Masa Pandemi, dan yang terakhir buku yang terbaru adalah Metamorfosis. Oke, wah keren sekali ya Bunda Ani ini. Oke, sebelum kita mulai, kita akan membaca basmalah dulu. Setelah itu kita akan mendengarkan materi dari Bunda kita tercinta. Monggo kepada Ustadzah Ani Sarjana Psikologi, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, Ami dan Umi dan Abi sekalian, ya, senang sekali berjumpa di forum belajar ini. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan ilmunya kepada kita. Nah, hari ini saya dapat amanah untuk menyampaikan tentang tuntas kemandirian di usia dini. Ya, sebelum saya masuk ke sini ya memang saya ingin mengajak menilik persoalan-persoalan anak kita ketika biasanya sudah besar ya. Jadi misalnya anak-anak kita itu ada yang susah sekali untuk sholat tanpa disuruh. Itu kan namanya tidak mandiri sholat. Nah, begitu ya. Ada anak sampai besar tuh PR-nya masih diingetin, ya, tugas-tugasnya masih disiapkan. Nah, itu juga bentuk sikap anak tidak tanggung jawab begitu. Nah, kemudian ada juga anak yang sampai besar itu diantar kemana sama orang tua. Kalau ada masalah masih mencari orang tua, itu namanya juga tidak mandiri. Nah, saya panjang sekali proses belajar tentang kemandirian ini ya. Betapa dampaknya itu sangat luar biasa di di dalam diri atau karakter anak-anak kita. Saya cuplikan video sebentar ya. Mudah-mudahan bisa
Kemandirian tentu saja sangat terkait dengan karakter tanggung jawab. Kemandirian itu adalah serangkaian aktivitas sehari-hari. Jadi bagaimana anak bisa mengurus dirinya sendiri, mengurus kebutuhannya sendiri, mengurus lingkungannya, termasuk nanti bisa mengurus orang lain. Itu namanya kemandirian. Kenapa kemudian aktivitas-aktivitas harian ini bisa berdampak terhadap tanggung jawab? Karena sesungguhnya di dalam proses anak-anak beraktivitas secara mandiri ada latihan untuk menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Maka apa hubungannya kemandirian dan tanggung jawab? Kemandirian adalah pembentuk karakter tanggung jawab. Anak-anak ketika dilatih untuk mandiri, dia kemudian akan muncul kesadaran, oh saya harus melakukan ini, oh saya perlu melakukan ini, oh saya sudah makan tidak boleh dibantu disiapkan oleh mama, oh saya ini harus bangun pagi, oh saya ini harus mandiri mengatur jadwal, oh ini saya harus membersihkan kamar saya. Nah, kesadaran-kesadaran inilah yang kemudian secara terus-menerus akan memunculkan sikap untuk bertanggung jawab terhadap apa-apa yang akan nanti diamanahkan. Oleh karena itu, anak-anak yang tidak dilatih mandiri hampir sulit menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Anak-anak yang tidak mandiri, yang manja, yang dilayani, tidak pernah untuk mengatur dirinya sendiri dan selalu saja disokong oleh orang tua, itu pastinya tidak akan muncul kesadaran untuk bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri atau lingkungannya. Sehingga kalau anak-anak tidak dilatih mandiri, hampir pasti sulit menjadi anak yang akan bisa bertanggung jawab di masa depan. Ya, itu tadi adalah paparan pertama tentang sharing saya tentang betapa kemandirian itu menjadi sarana pembentuk karakter tanggung jawab. Apa artinya? Ketika anak-anak kita tidak dilatih kemandirian sejak dini, kita mungkin sangat jauh dari berharap untuk anak-anak kita punya karakter-karakter tanggung jawab. Padahal tanggung jawab ini adalah sebuah karakter yang sangat penting ya. Bagaimana anak bertanggung jawab terhadap tugasnya, bertanggung jawab terhadap apa yang dia sudah kerjakan. Kenapa? Karena kita juga akan bertanggung jawab itu semua. Tidak hanya di dunia tapi juga sampai di akhirat. Nah, mari kita melatih karakter tanggung jawab anak ini dengan sharing materi tuntas kemandirian usia dini. Oke. Mudah-mudahan nampak jelas materinya. Yang pertama ingin saya sampaikan adalah betapa pentingnya tugas perkembangan ini karena anak-anak yang kurang stimulasi kemandirian di masa kanak-kanak seringkali akan kesulitan untuk mengembangkan karakter. Ternyata tidak tanggung jawab saja. Kalau anak-anak tidak mandiri juga nanti akan sulit untuk disiplin. Kalau anak-anak tidak mandiri, sulit untuk semangat, sabar, dan cekatan, dan tangguh. Karena semua aktivitas kemandirian itu menantang dan susah, begitu ya. Sehingga disitulah ada fase untuk melatih semangat, kesabaran, kecekatan, dan ketangguhan juga tanggung jawab anak. Nah, anak-anak yang kurang mandiri sejak kecil, sekali lagi akhirnya akan sulit diberi tanggung jawab ketika besar. Juga sulit untuk menyelesaikan masalah-masalahnya sendiri. Masih akan terus meminta tolong ketika ada masalah. Nah, anak-anak yang kurang mandiri, saya temukan juga, akhirnya menjadi anak yang kurang termotivasi belajar. Bahkan banyak sekali kasus anak mogok sekolah, itu juga dilatar belakangi anak yang kurang mandiri.
Apa hubungannya kemandirian dengan semangat belajar? Jadi begini, semangat atau motivasi untuk beraktivitas itu adalah sebuah komponen dalam kepribadian anak. Dan kepribadian itu dibentuk dari kebiasaan yang kecil-kecil. Ketika anak-anak tidak dibiasakan untuk mengerjakan sesuatu dengan dirinya sendiri, dia akan sulit untuk membangun keinginan untuk bisa, gitu ya. Semangat belajar itu kan semangat atau keinginan untuk bisa, untuk jadi baik, untuk jadi yang terbaik bahkan begitu ya. Nah, itu diawali dari bisa dulu. Kalau anak tidak merasa bisa, sangat jarang yang kemudian sampai punya motivasi belajar. Nah, bisa melakukan sesuatu itu ketika masih kanak-kanak, ukurannya adalah aktivitas-aktivitas sederhana. Bisa main balok, bisa masang kaos kaki, bisa pakai sepatu, bisa pakai baju, bisa makan. Nah, itu kan ketika anak-anak bisa melakukan aktivitas-aktivitas sederhana itu, anak-anak akan merasa bisa. Ketika dia sudah merasa bisa, nanti itu akan jadi bagian dari karakter dia untuk merasa ingin bisa. Motivasi itu maksudnya begitu. Jadi saya bahkan punya data korelasi ya. Begini, anak-anak dengan IQ di atas rata-rata, tapi tingkat kemandiriannya kurang, maka performa akademiknya nanti itu akan rata-rata. Anak-anak dengan intelijensi rata-rata maupun dengan intelijensi di atas rata-rata, ketika anak ini punya karakter kemandirian, posisi prestasi akademiknya bisa sangat baik begitu. Mungkin Abi Umi pernah mendengar istilah ada teman yang tidur saja di kelas tapi tiba-tiba bangun langsung bisa. Ya, dia pinter mungkin karena pemberian aktif gitu ya. Sudah dari sananya dia paham. Tapi ada lebih banyak lagi teman-teman kita itu yang pinter, berprestasi karena rajin begitu ya, karena tekun belajar, karena memelihara sikap belajar. Nah, anak-anak yang tekun inilah saya teliti, saya dalami adalah anak-anak yang mengalami fase latihan kemandirian. Jadi ayah dan bunda sekalian, di situ ada gambar kalau ada anak kita latih toilet training, ada anak kita latih cuci tangan, cuci piringnya sendiri, kita latih makan sendiri, kita latih ngambil barang sendiri. Kita sebenarnya sedang membentuk atau melatih terbentuknya motivasi belajar juga, begitu. Yang seram ini Bunda, dan ini sampai saya saya kumpulkan kasus-kasus nyatanya, anak-anak yang kurang mandiri sejak kecil berpeluang mengalami penurunan intelijensi. Bahasanya aslinya pinter jadi nggak pinter. Nah, begitu. Gara-gara tidak mandiri. Saya punya kasus yang paling ekstrim tentang penurunan degradasi intelijensi ini karena terbukti di atas kertas ya. Kebetulan sekali Allah mengirimkan kasus ini orang tua ini punya kebiasaan general check up. Bukan hanya soal kesehatan fisik yang di general check up, psikologis anak pun di general check up sama beliau tiap 1-2 tahun sekali begitu ya. Jadi saya ketika ada klien anak usia 16 tahun dengan kesulitan belajar, masalah sosial, masalah emosi, dan segambreng-gambreng masalah banyak lainnya, itu dia datang pun dengan berkas tes psikologi bertahun-tahun mulai dia umur 2 tahun. Saya meletakkan kertas-kertas itu di atas meja dengan geleng-geleng kepala. Begini ya, ternyata ya perkembangan anak di atas kertas kalau benar-benar dipetakan untuk jadi pembelajaran saja, artinya tidak perlu semua orang tua melakukan itu, tapi saya belajar dari kasus itu bahwa bayangkan anak ini umur 2 tahun tercatat di tes psikologi IQ-nya 130 sekian di atas rata-rata.
Kemudian tes lagi berikutnya 120 sekian. Masih di atas rata-rata, tapi poinnya sudah turun. Berapa tahun kemudian dites tes IQ-nya 101. Itu sudah masuk kategori rata-rata. Kemudian sampai di tangan saya tangani skor IQ-nya 60 sekian di bawah rata-rata. Benar-benar kayak anak nggak pintar, nggak paham sama sekali. Begitu ya. Jadi saya sampai bayangkan anak umur 16 tahun diberi kalimat seperti ini. Mas, ada seseorang sakit flu 2 kali. Yang pertama dia meninggal, yang kedua dia sembuh dengan cepat. Bagaimana pendapatmu? Wah, orang ini bagus Ustadzah gitu. Ya nggak ada logika gitu loh ya. Jadi apa kalimat yang saya ucapkan salah tadi sudah nggak nyambung. Saking atau apa ya, begitu turunnya daya logikanya sampai dia nggak paham itu tadi begitu ya. Nah, mana mungkin orang sakit 2 kali, yang pertama sudah meninggal terus kedua sembuh, kan jelas nggak mungkin begitu ya. Jadi ini harus jadi perhatian kita ketika kita melatih kemandirian anak-anak kita bisa bentuk ikhtiar atau usaha agar kecerdasan anak-anak kita juga tetap terpelihara, potensinya tidak terkubur gitu ya. Jadi akan banyak potensi-potensi intelektualitas yang terkubur kalau karakter kemandirian ini tidak dibentuk sejak dini. Nah, bagaimanakah proses kemandirian itu akan kita latihkan kepada anak-anak? Ini adalah 3 fase kemandirian yang saya catat di dalam buku saya, yang bisa menjadi alur kita untuk melatih kemandirian. Pertama-tama, kita akan melatih anak-anak kita untuk mandiri secara fisik atau mampu mengelola dirinya sendiri dulu. Ini adalah target usia KBTK. Ya. Kemandirian fisik itu target usia 7 tahun ke bawah, gitu ya. Nah, nanti kemandirian yang tadi di awal yang saya ceritakan, gitu ya, atur waktu, disiplin, nggak minta tolong sama orang, itu namanya kemandirian psikis, mampu mengelola dirinya dalam beraktivitas, begitu ya. Itu adalah target garapan kemandirian usia SD. Apakah boleh diajarkan di TK? Boleh kalau anak-anak tidak tertekan. Sebaiknya ditunda waktu SD juga tidak apa-apa. Dikenal-kenalkan saja juga tidak. Dikenalkan tidak masalah. Yang ketiga adalah kemandirian sosial, agar anak mampu memiliki kemampuan sosialisasi dengan lingkungannya. Oke. Kita bicara kemandirian fisik dulu ya. Kan ini ada dari TPA ya. Saya lihat ke sana itu, baby-baby lucunya, Masya Allah ya. Nah, aspek pertama ini yang dahsyat ya. Ternyata kemandirian itu bisa kita kenalkan kepada anak ketika dia mulai bisa bergerak. Membiarkan anak merangkak ketika umur 6-8 bulan, maksudnya menurunkan anak dan kemudian ditaruh di lantai, itu adalah latihan kemandirian anak. Masya Allah. Ketika ada anak umur 1 tahun, biasanya kan anak bayi digendong-gendong terus. Ketika 1 tahun dia mulai belajar jalan, kita mulai menurunkan anak dari gendongan dan mengajari dia berjalan. Itu juga latihan kemandirian. Begitu ya. Jadi disitulah bibit-bibit aktivitas mandiri itu sedang kita tanamkan kepada anak-anak. Kemarin saya sharing di postingan Instagram saya tentang penyapihan, agak panjang, nanti saya coba cuplikan di sini ya. Oke, menyapih ya. Coba deh saya tampilkan sekarang mumpung waktunya masih longgar kok ya. Oke, bentar. Ada penyapihan yang penting sekali ya untuk kita. Oke.
Mana ya? Oke, ini dia sudah ketemu. Oke. Dahsyat sekali ini ya. Jadi ayah dan bunda sekalian. Sebentar kok ini. Oke. Saya daripada mengulang, saya akan terbatas sekali. Ya. Dalam proses penyapihan, anak-anak belajar tentang kemandirian mengelola emosi yang sangat mendasar. Bayangkan ini ya, akhlak sabar. Ya, anak sedang belajar sabar dalam mengendalikan nafsu ingin menyusu. Menyusu itu kan enak gitu ya, buat anak-anak itu nyaman sekali. Bahkan ketika anak masih bayi banget gitu, habis jatuh gitu ya, nangis, terus diambil, dipeluk, disusuin, diam. Karena nyaman gitu ya. Habis digodain kakaknya, nangis, kejer, diambil sama mamahnya, terus disusuin, tenang, diam gitu. Nyaman banget. Nah, kenapa yang menjadi kenyamanan ini kemudian harus diputus ketika usia 2 tahun? Ya karena yang enak-enak nggak boleh terus-terus gitu ya. Itu namanya hawa nafsu begitu ya. Dan hawa nafsu itu harus dikendalikan. Dalam Oke. Itu tadi ini sudah ada yang ngechat loh Ustazah, Masya Allah. Sabar ya, saya selesaikan dulu ini. Jadi saya masih bicara tentang kemandirian fisik, contohnya adalah menyapih anak ya. Betapa ternyata menyapih ini adalah training kemandirian anak begitu ya. Jadi mari kita bersemangat untuk menyapih anak ketika sudah waktunya datang gitu ya. Tidak perlu lebih cepat, tapi jangan terlalu lambat ya. Durasi kalau 2 tahun itu ya boleh maju 3 bulan, 6 bulan maksimal, atau mundur sama 3-6 bulan. Nah, yang ketiga adalah toilet training ya. Ya Allah, saya juga pengen ngomong toilet training jadinya. Ini tidak menyindir, tapi khususnya buat anak-anak kita yang masih pakai diaper, yang masih pakai popok. Kalau itu tidak kita segera tangani, itu juga akan menjadi hambatan kemandirian. Saya jadi mau cerita apa namanya, kenapa ya kok toilet training itu harus jadi apa namanya, jadi latihan kemandirian, karena ya Masya Allah ya, maksudnya luar biasa sekali. Bentar, saya putarkan biar enggak penasaran gitu ya. Oke. Ini Masya Allah ya. Oke. Kalau kita melatih toilet training anak, itu dampaknya di masa depan sangat luar biasa. Saya mau tunjukkan. Ya. Seorang ibu berinisial AS tega menganiaya anaknya yang masih balita berusia 4 tahun hingga tewas dengan luka-luka lebam di Simokerto, Surabaya. Terungkap motif pelaku melakukan perbuatan keji lantaran kesal dan marah, korban sering buang air besar atau BAB di celana. Dikutip dari kompas.com pada Rabu 10 November 2021, Kasat Reskrim Polrestabes Surabaya, Kompol Mirzal Maulana memberikan keterangan pada Rabu 10 November 2021. Berdasarkan interogasi terhadap tersangka AS, pelaku mengaku telah menganiaya anaknya. AS mengaku marah dan kesal karena korban sering BAB di celana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ayah dan bunda sekalian, beberapa waktu lalu saya membaca sebuah berita yang sangat mengenaskan. Seorang ibu membunuh balitanya karena terlalu sering BAB di celana. Kita bisa bayangkan mungkin ibu ini dalam kondisi yang kesal, tertekan, depresi gara-gara mendampingi anak, begitu ya. Kemudian terjadilah kejadian itu. Tentu saja ini bisa masuk kategori gangguan mental bagi si ibu. Tapi di sisi lain kita bisa melihat bahwa proses pendampingan untuk toilet training untuk membantu anak-anak bisa BAK dan BAB dengan baik itu memang butuh energi yang luar biasa. Oleh karena itu kita sangat patut belajar bagaimana cara melakukannya dengan baik dan benar. Perlu diketahui, sudah banyak riset menunjukkan bahwa kalau proses toilet training itu berjalan tidak baik, ada banyak trauma dalam diri anak ya, ada kekerasan fisik atau kekerasan verbal ketika proses toilet training, maka kepribadian anak-anak ini akan terganggu di masa depan. Oke, itu ya. Jadi sharing saya tentang kemandirian toilet training yang juga sangat penting untuk kita perhatikan. Abi Umi sekalian, kemandirian fisik anak usia dini yang berikutnya yang sangat diharapkan adalah mengendalikan fungsi biologis ya. Anak kapan tahu mau BAK, mau BAB, kapan waktunya tidur. Jadi rutinitas manajemen sekedar bangun, tidur, makan, dan kebutuhan ke toilet. Itu harus terbentuk jadwal yang rapi sejak usia dini dan itu akan sangat membantu pembentukan kemandirian anak di usia dewasa. Mohon maaf ya, kalau sebetulnya secara fitrah itu Bunda mungkin temui kalau sebetulnya anak-anak bayi itu ya ketika ketika ya nggak bayi sekali lah, anggap aja yang sudah bisa mulai kita terapkan itu usia 2 tahun ke atas ya. Sebetulnya ketika pagi itu ya, ketika anak-anak AC dimatikan, jendela dibuka, itu fitrahnya akan bangun. Jadi bangun pagi itu adalah fitrah kemandirian sebetulnya. Kalau ada anak-anak kita di masa dewasa, di SD atau apa, sangat sulit bangun pagi, ya kemungkinan dulunya kita latih kemandiriannya kurang detail gitu ya. Jadi ya kan masih anak-anak lah biar tidur gitu ya, biar tidur lebih panjang. Padahal kita ingin anak-anak itu ketika usia 2 tahun ke atas ya bangun seperti kita bangun, tidur seperti kita tidur begitu. Jam biologis atau fungsi biologisnya sudah menyerupai kita begitu. Oke, selanjutnya masih tentang kemandirian fisik dan ini kayaknya benar-benar akan jadi harapan saya jadi target pendidikan di Wildani di sekolah maupun juga disambung oleh pembiasaan di rumah oleh Abi Umi sekalian. Target kemandirian anak usia dini yang pertama secara fisik itu dia makan disuapi. Jadi untuk menolong dirinya sendiri dia makan, dia tidak perlu dibantu oleh orang lain begitu. Yang kedua, dia diharapkan bisa mulai membersihkan diri, ya mulai dari mungkin ketika sudah umur 3 tahun begitu ya, mulai bisa jongkok, diajari cebok. Kemudian nanti 4 tahun dia diajari mandi yang bawah, yang kaki-kaki gitu ya. Mungkin kalau kepala masih dibantu. Nanti umur 5 tahun ya, 6 tahun bisa keramas-keramas sendiri. Jadi harapannya memang ini anak tidak dibantu lagi targetnya pada suatu saat gitu ya. Saya juga sedih ya kalau melihat anak SD pokoknya seragamnya sudah merah putih lah. Itu masih dimandikan sama orang tua. Ini jelas tugas kemandirian fisik usia dininya terlambat gitu ya. Tidak tertangani dan itu akan timbul masalah karakter-karakter yang lain. Kalau sekedar urusan mandi saja anak SD masih dimandikan itu ketidaktuntasan kemandirian itulah istilahnya. Yang berikutnya adalah berpakaian. Abi Umi sekalian, anak-anak itu
diharapkan bisa mandiri pakai baju sendiri, lepas baju kotor sendiri, taruh baju kotor di tempatnya. Itu sebetulnya 3-4 tahun sudah mulai bisa kita tunjukkan. Kalau toh pun masih perlu diingatkan berkali-kali ya enggak apa-apa, tapi sudah bisa kita kenalkan gitu ya. Supaya anak-anak punya kemandirian untuk mengurus barang-barang kebutuhan yang menempel di tubuhnya sendiri. Yang berikutnya adalah kemandirian untuk membereskan barang-barang. Apa yang dia pakai kembali ke tempatnya. Nah, umumnya yang dipakai anak itu kan mainan ya. Di usia dini ini, jadi ketika ustadzah di sekolah sedang mengajak anak-anak beres, 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 begitu ya. Itu sebetulnya sedang mendidik ketuntasan kemandirian, begitu ya. Anak-anak yang bisa membereskan barangnya sendiri, insya Allah nanti mudah untuk didorong menjadi punya karakter untuk mandiri. Berikutnya adalah melakukan aktivitas perpindahan. Nah, ini saya sharing sedikit ya. Tadi sempat walaupun topiknya kemandirian, saya cukup sedikit ya. Tidak menyuapi anak ketika makan itu ternyata latihan motorik yang dahsyat buat anak gitu ya. Bukan hanya akan membantu anak untuk jadi pribadi yang mandiri, tapi ternyata ketika kita memberikan kesempatan anak untuk makan sendiri, itu kita sedang membantu dia untuk melatih kekuatan otot bahu siku sebagai dasar-dasar nanti dia bisa konsentrasi dan menulis di periode berikutnya. Ustadzah, Abi, Umi, kalau menemukan anak susah menulis, tulisannya jelek, malas menulis, coba cek deh, itu di rumah makannya sendiri apa disuapin gitu. Ya. Jadi kalau anaknya makan masih disuapin, jangan harap otot bahu sikunya akan berkembang sehingga kemudian proses belajar menulisnya akan lancar. Saya bahkan bisa katakan ketika anak sudah usia 3 dan bunda atau Abi, Umi di rumah ya masih menyuapi anak-anak makan, itu artinya kita sedang merampas kesempatan dia untuk belajar jadi pribadi yang mandiri. Kita menghalangi dia untuk jadi anak yang berpribadi mandiri ketika kita masih menyuapi anak makan. Termasuk ketika kita nyuapin anak makan, itu berarti kita juga merampas kesempatan dia untuk mempersiapkan diri punya kemampuan pra-menulis yang dibutuhkan nanti untuk kebutuhan-kebutuhan akademik setelah ini. Sama juga ya dengan pakai baju ya. Ini juga latihan motorik yang luar biasa untuk konsentrasi otot bahu siku yang akan berdampak pada menulis. Dan tentunya sekali lagi kalau anak biasa berpakaian sendiri, pribadi yang mandiri itu bisa kita semakin cepat wujudkan. Ini yang terakhir tentang contoh latihan motorik yang mendukung latihan kemandirian adalah membawa tasnya sendiri ketika kemana-mana. Kita tuh kadang ke mall ya, kadang berangkat sekolah atau kemana, semua barang bawaan anak itu kita yang bawain gitu ya. Jadi tasnya tas anak gitu, tapi yang bawa orang tua. Itu juga sedang merampas kemandirian anak gitu ya. Anak-anak bawa beban berat itu nanti berat kasihan, enggak, secukupnya aja lah. Yang penting barang dia, kebutuhan dia bawa sendiri. Aktivitas ini malah akan membentuk ketahanan otot yang nantinya juga menyumbang ketahanan terhadap beraktivitas. Gitu ya. Jadi kalau ada yang masih bawain tasnya anak-anak, artinya kita sedang merampas kesempatan dia untuk jadi anak yang mandiri. Baik, ini ada detail teknis yang masih panjang. Saya punya waktu sampai berapa menit ya Ustazah ya? Atau sudah habis ini? Insya Allah jenengan ini 1 jam insya Allah. Ya, asik saya lanjut ya. Oke. Oke, baik. Kemandirian anak usia 26 tahun saya jabarkan lebih detail tadi menurunkan anak dari gendongan. Jadi kenapa ya 2 tahun pertama anak itu memang anak-anak lagi tergantung banget sama orang tua. Ada proses attachment dan bonding. Tapi dengan gendong
gendong 2 tahun ke bawah itu menciptakan sumber attachment. Nah, kalau menurunkan gendongan itu jadi analogi agar anak mengenal dunia yang sesungguhnya yang kadang-kadang tidak aman. Tiba-tiba dia nginjak rumput, tajam gitu ya. Atau dia nginjak lantai basah, basah gitu ya. Kita awalnya kena menggendong itu mengenalkan keamanannya dulu. Oh, I'm safe gitu ya. Saya ini aman. Tapi kemudian ketika kita turunkan dari gendongan, kita sedang mengejarkan hal baru, mengenalkan dunia yang sesungguhnya. Oke, ini tips ringkasnya aja ya, supaya anak ini ya berikan motivasi, jangan menyalahkan benda ketika anak jatuh ketika berjalan. Menyapeh tadi sudah saya bicarakan panjang ya, bahwa kalau tidak disape, kalau anak tidak disape sesuai waktunya, kita sedang mengambil kesempatan dia untuk belajar tentang akhlak sabar begitu. Oke, bagaimana? Nah ini ada hal yang agak saya sering temukan fenomena di luar sana ya. Bener anaknya itu disapih ya. 2 tahun nggak minum ASI mamahnya, tapi kemudian diganti sama susu dengan botol dot. Itu sama aja bohong. Sama aja bohong gimana ya gitu ya. Jadi sebetulnya ketika anak sudah umur 2 tahun, dia minumnya itu harus ganti ke gelas. Pakai sedotan boleh, langsung dari gelas juga boleh, ya diajari untuk menggunakan itu. Untuk keterampilan, untuk mendukung keterampilan prabicara juga ya. Anak-anak bisa menggunakan gelas untuk minum, menggunakan sedotan untuk minum itu di situ ada latihan oral motor yang sangat detail untuk membantu anak-anak lancar berbicara. Nah, jadi kalau anak-anak disape kemudian minum botol dot itu melepas satu kenikmatan, diberi kenikmatan yang serupa. Jadi anak tidak belajar, anak tidak belajar sesuatu ketika disape kemudian diganti dengan botol dot. Minum susunya boleh, medianya yang jangan dot gitu ya. Karena saya dapati pada akhirnya anak-anak yang ngedot sampai umur 4-5 tahun itu mungkin swing banget deh. Sudah susah untuk mengatur emosi, ngamuan, minta apa harus diturutin gitu ya. Teriak-teriak. Para peminum botol dot yang dalam jangka panjang berpotensi untuk mengalami masalah-masalah emosi seperti itu. Kemudian tentunya mengenalkan makanan ya. Makanan jadi bukan hanya susu saja kan, makanya ada istilah MPASI dan segala macam gitu ya. Makan susu itu, minum susu saja itu cuma untuk adik bayi sayang, kamu kan sudah besar, jadi kamu mesti makan gitu. Oke, ini teknisnya enggak usah sampaikan, nanti kalau ada yang diskusi aja. Melatih anak buang air atau toilet training. Sekali lagi, usia dini ini adalah usia yang peka untuk vital untuk ngajari BAK dan BAB di tempatnya. Ini teknisnya enggak usah saya ceritakan ya, saya persingkat aja. Makan tanpa disuap sudah saya jelaskan panjang tadi ya. Ada satu ini yang terlewat. Kegiatan menyuapi anak akan mendorong anak jadi anak yang manja dan akan terus minta bantuan hal-hal yang dilakukan sendiri. Ketika anak-anak makan tanpa disuapi, sebetulnya kita juga sedang melatih anak-anak untuk mengukur seberapa banyak makanan yang masuk ke dalam tubuh. Dan itu fitrah lah, fitrah. Artinya kalau kenyang ya dia berhenti. Kadang-kadang kita selalu memaksakan porsi yang kita ambilkan untuk dihabiskan pada anak gitu ya. Nah, beberapa pada anak itu kadang-kadang tidak habis itu ya karena memang benar-benar mereka sudah kenyang. Oke. Mandi dan membersihkan diri. Ya, oke.
Membuka, mengenakan pakaian, celana, dan sepatu sendiri. Tadi sudah. Memberikan tugas kepada anak untuk membereskan dan menyimpan barang-barang miliknya. Ini penting juga untuk anak usia kemandirian anak-anak kita. Ini kalau saya ringkas jadi ini ya. Jadi 0 sampai 1 tahun duduk dan memegang mainan, perangkat, berjalan sendiri. 1 sampai 2 tahun minum dengan gelas. Ya, disapih dari penyusuan, mencuci tangan sendiri. 2 sampai 3 tahun garap toilet training, atribut, makan minum sendiri dan membereskan mainan. Nanti 3 sampai 4 tahun membersihkan diri dari yang kotor, melepas dan memakai baju, bermain tanpa ditemani, makan dan minum tanpa dibantu. 4-5 tahun pergi tidur tanpa dibantu, bermain tanpa ditemani, membiasakan adab makan minum ke kamar mandi. Dikenalkan aja ya. Mungkin beberapa anak masih belum bisa, tidak apa-apa, tapi dikenalkan, tidak apa-apa. Mengenal beberapa aturan rumah seperti buang sampah atau mengembalikan barang ke tempatnya. Mengelola tas atau wadah, ya anak dibelikan tas atau apa begitu ya untuk menyimpan barang-barang miliknya. Ini nanti ya waktu SD ya sebetulnya, tapi saya cuplikan sedikit. Targetnya kemandirian psikis itu mengelola waktu, mengambil keputusan, menyelesaikan masalah, melaksanakan tanggung jawab dan mengelola keuangan. Kalau kemandirian sosial, berkomunikasi dengan orang di lingkungannya, menentukan pilihan ketika bersosialisasi, melakukan aktivitas dalam kelompok, menyelesaikan konflik dalam sosialisasi, menyesuaikan diri dengan aturan lingkungan, dan ada tanggung jawab sosial. Ini garapan anak-anak SD, untuk gambaran aja. Nah, anak-anak bisa belajar ini kalau kemandirian fisiknya sudah tuntas. Kalau urusan makan aja masih disuapin, baju juga masih dipakein, jangan berharap anak-anak bisa mengatur waktu, gitu ya. Urutannya begitu. Insya Allah stimulasi kemandirian anak itu sangat mudah ya, tentunya dengan kerjasama dengan anak dan seluruh anggota keluarga, begitu ya. Dan mari kita bersikap tega untuk mengurangi bantuan, gitu ya. Pokoknya anak kalau masih bisa ngapain sendiri, nggak usah dibantuin dulu. Buka botol kayaknya susah, begitu jangan diambil botolnya terus dibukakan. Ayo biarkan dia mencoba sendiri dulu. Dan mari kita beri apresiasi setiap kali anak punya prestasi kemandirian. Saya menemukan kejadian anak-anak yang sampai besar itu sulit sekali untuk mandiri. Saya melihat yang pertama adalah kasih sayang orang tua ya. Ya namanya sebetulnya kasih sayang gitu awalnya. Tapi kemudian jadi perlindungan yang ketat gitu ya. Aduh, nggak usah lah kamu ke Indomaret, ntar kamu diculik orang, gitu. Nggak usah lah pergi-pergi. Oke. Terus ketersediaan fasilitas gitu ya. Semuanya ada begitu ya. Saya yang paling serem itu pernah dapat kasus fasilitas begini. Jadi ada anak bapak ibunya kerja di luar kota, SD dan SMP di rumah bersama ART. Jadi ART-nya itu seperti pelayan tingkat tinggi lah begitu ya. Sampai-sampai makanan itu diantar ke atas tempat tidur anak di lantai 2 demi melayani juragan istilahnya ya, demi melayani tuan dan nyonya muda ini ya, nyonya tuan dan nyonya kecilnya itu ya. Jadi kadang-kadang fasilitas-fasilitas kemampuan orang untuk memberikan fasilitas anak sampai segitu itu kadang-kadang malah membuat anak kita nggak mandiri. Nah, yang terakhir kita itu sering ya sulit membuat anak kita mandiri karena nggak tega. Aduh, nggak usah dibangunin sholat subuh, kasihan, masih ngantuk, dingin, akhirnya nggak sholat subuh. Ya, aduh, nggak usah wes, kasihan, capek, sini, mamah yang beresin tas kamu, gitu. Nah, ini adalah hambatan anak-anak untuk menjadi mandiri. Mudah-mudahan kita terhindar dari itu.
Oke, Ustazah. Ini adalah materi pembuka saya. Kita bisa masuk ke bagian dialog atau diskusi ya. Mohon maaf, idina syaitonir mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah Ustazah Ani. Materinya hari ini sangat menarik ya. Saya sampai ini tadi sedikit terkejut, ternyata toilet training itu bisa jadi hambatan kemandirian anak-anak ya. Terus apa itu tadi bisa masa depan anak akan terganggu gara-gara nggak bisa toilet training ini. Masya Allah. Terima kasih Bu Ani, Masya Allah keren sekali hari ini. Oke, saya akan buka sesi tanya jawab. Ini ternyata sudah ada beberapa ini. Oke, saya akan membacakan salah satunya Bu Ani. Ya. Ini dari Umi Ananda Ian. Nah, ini ternyata bagaimana menghadapi pola asuh orang ketiga. Ini bisa nenek atau mungkin saudara-saudaranya ibu gitu, kayak tante gitu. Itu gimana Bu Ani? Ada berarti itu kayak pola asuh ganda gitu. Ya. Padahal yang diajarkan juga nggak jelek-jelek amat gitu. Ya. Ini saya bacakan dua-duanya atau satu-satu Bu Ani? Satu persatu aja Ustazah. Kita ulas. Ini gimana Bu Ani solusinya? Ya. Ini tantangan kemandirian yang belum saya bahas dan ternyata memang betul ini tantangan banget di lapangan ya. Kadang-kadang kita mau ngajarin anak mandiri, tapi sama kakek neneknya digendongin terus saja cucunya itu ya. Nggak diturun-turunin, jadinya anak manja gitu ya. Atau misalnya kapan hari saya bahas seminar toilet training, kita maunya anak-anak sudah mulai toilet training gitu ya. Si neneknya bilang, kan kesian, dia nanti tidurnya nggak nyenyak. Kalau nggak dipakein popo, udah pakein popo aja lah, gitu loh ya. Buyar toilet trainingnya emang. Jadi ayah dan bunda sekalian, saya setuju ya. Kadang-kadang memang pihak ketiga ini harus kita kelola dengan seksama. Apa yang bisa saya sarankan ya, komunikasi lah ya, komunikasi. Yakin orang tua di zaman dulu kita lebih paham filosofi parenting. Cuman, nah itu tadi kadang-kadang nafsu kekakean dan kenenekan itu fitrahnya kakek nenek memanjain cucunya. Tapi kalau secara cara berpikir, saya yakin sekali ya, para kakek dan nenek itu sangat bisa diajak untuk urun rembuk bagaimana cara mendidik anak. Ya bisa diumpamakan. Misalnya begini, misalnya kita ngomong sama orang tua atau mertua kita, atau ibu, saya dulu waktu masih bayi, cara natur anaknya gimana, umur berapa, kita gitu aja. Orang tua cerita dulu waktu kecil begini, dan seterusnya. Nah baru kita ngomong, mah ibu gitu ya, misalnya ini aku mau natur si kecil gimana ya, bisa kan ya sebetulnya? Ya bisa sih, harusnya bisa lah. Iya tolonglah, jadi kalau aku nggak pakai pampers ya ibu jangan kasihan gitu kan, anaknya memang mesti latihan mandiri. Nah itu yang harus kita komunikasikan secara perlahan dengan baik kepada orang ketiga ya. Begitu saya pikir. Ya gimana lagi kan, namanya hidup bersama keluarga besar. Ya Ustazah bisa dilanjut. Berarti itu kuncinya adalah komunikasi sama kerjasama, nggih, sama nenek atau kakeknya itu, nggih Bu Ani, nggih. Oke, Ustazah, betul. Ya, selanjutnya ini ada pertanyaan lagi Bu Ani dari Uminya Lulu KBB. Ini anaknya ketika dilatih mandiri, ketika di tengah jalan itu misalkan ketika dicoba untuk memakai celana sendiri, ternyata salah satu kakinya tuh nyangkut gitu loh di celananya, dan setelah itu anaknya nangis dan nggak mau melakukan itu lagi gitu. Itu solusinya pripun Bu Ani? Oke, baik. Ya sebetulnya waktu dia kakinya masuk itu sebenarnya kita harus bertindak cepat ya. Kan sebetulnya itu cuma tinggal 30 detik ya, ambil kakinya anak pakai tangan kita, serut terus
diselamatkan, masukkan ke lubang satunya. Oh, nggak apa-apa, nggak usah nangis, nggak apa-apa. Harus refleks emang. Tapi kalau anaknya ketika terjebak dua kakinya dalam satu lubang yang sama, dalam waktu yang cukup lama, terus kita nggak segera mengambil tindakan, biasanya emang traumatis. Dia masih terngiang-ngiang gitu ya, terjebak dua kaki di satu lubang itu akan membuat anak ketakutan, takut jatuh lah, takutnya banyak ketakutan anak begitu yang harusnya kita pahami. Kalau sudah terlanjur, nah kan ngomongnya terlanjur gitu ya, ya sudah, latihan pakai celananya kapan-kapan. Oh ya, kalau pakai celana, Bunda bantuin ya, sini kakinya. Gitu. Tapi kaosnya coba pakai sendiri sayang, gitu ya. Cari yang gampang-gampang, gitu ya. Atau kalau lepas baju dulu lah, gitu ya. Kan masih 3 tahun juga, ini masih dalam fase benar-benar start untuk masalah berpakaian. Oh nanti kalau tuntasan pakai baju mandiri ini baru tuntas 4 tahun atau 4,5 tahun, belum termasuk terlambat begitu. Kan masih jadi dibantuin gitu ya. Atau kalau perlu, kalau pakai nanti kalau sudah anaknya sudah nggak begitu trauma pakai baju, kita pakaiin bajunya itu pakaiin celananya itu, masukkan kakinya di satu lubang, seret, masukkan. Nah, Bunda sudah masukkan kaki satunya ada yang masukkan ya. 1, 2, 3 masuk. Seret. Wah, bisa ternyata begitu. Jadi kalau nggak bisa dua-duanya masuk sendiri, minimal satu kita yang masukkan, dia satu masukkan sendiri. Itu cara ngelatih kemandirian secara bertahap yang mudah-mudahan lebih menyenangkan buat anak dan nggak traumatis ya. Semangat ya, Ibu. Masih KB kok, nggak apa-apa ya. Oke, ya Allah, jazakumullah Bu Ani. Ini ada 2 lagi Bu Ani. Ada yang raise hand juga. Pertanyaannya hampir ada sama. yang raise hand juga, Ustazah. Kayaknya mau bertanya langsung. Ada yang raise hand juga mau bertanya langsung. Oh gitu, nggih, silakan. Ini saya bacakan atau yang bertanya langsung itu dulu Bu Ani? Coba kita yang bertanya langsung dulu. Oh, nggih. Silakan yang mau bertanya langsung bisa. Tolong di. Nggih, terima kasih Ustazah. Boleh saya Ustazah? Silakan Bunda, monggo. Nggih, silakan Umi. Nggih, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ustazah, insya Allah kalau saya mendengarkan motivasi dari Ustazah Ani ini luar biasa, saya juga ikut semangat ini karena pernah di Al-Falah juga ya Ustazah. Ya. Alhamdulillah tadi luar biasa materi yang sudah disampaikan oleh Ustazah Ani, banyak sekali pengetahuan dan mungkin informasi terbaru ya untuk saya sebagai orang tua wali murid yang mendidik anak ketika di rumah ngaten nggih. Kalau kan di sekolah insya Allah saya sudah makmum lah sama ustazah di sekolah ya. Kalau di rumah ini tadi saya tertarik dengan kalimatnya ustazah yang mungkin orang tua ini harus belajar tega dengan anaknya. Nah ini yang mungkin saya alami juga, mungkin dialami oleh bunda-bunda yang lain ketika mungkin pagi nih, ketika orang tua mungkin dari ayahnya atau bundanya ini sama-sama bekerja, nah sehingga pagi ini harus dikondisikan anak-anak, nah semuanya, sehingga mau tidak mau kita harus tega sebagai orang tua untuk membangunkan anak, untuk mengajarkan sholat, mengajak sholat, setelah itu mengajak bangun pagi untuk bersih diri dan lain sebagainya. Nah, yang saya tanyakan adalah Ustazah, kebetulan anak saya ini masih TKA Ustazah. Nah, yang saya tanyakan adalah bagaimana cara untuk mengajarkan anak seusia TKA ini untuk belajar istiqomah. Nah, istiqomah dalam hal mungkin sholatnya ataupun bangun paginya dan lain sebagainya. Nah, mungkin atau mungkin belum waktunya anak usia segitu untuk belajar istiqomah. Nah, ini mohon pencerahannya Ustazah. Terima kasih. Baik, menarik sekali Bunda. Oke, istiqomah ya.
Target istiqomah atau kalau pakai bahasa psikologi namanya konsistensi, dalam Islam kita menyebutnya istiqomah, itu adalah bagian pendidikan anak usia 7 tahun ke atas. Jadi sebetulnya kalau anak-anak, maksudnya dengan kesadaran sendiri ya Bunda ya. Ya, kalau anak usia 7 tahun ke atas itu memang harus dikondisikan atas maunya dia berangkat sholat atas kemauannya sendiri. Nah, begitu kan. Tapi kalau masih 7 tahun ke bawah, kalau kita yang masih harus bahasanya mengingatkan, ngopiak mengkondisikan, ya memang itu jatah kita. 7 tahun ke bawah itu memang fasenya kita. Kalau kita mau anak istiqomah sholat, orang tuanya istiqomah jadwal dulu. Jadi soal kita mulai dari tidur lah ya. Banyak sekali kejadian kesulitan bangun pagi pada anak, kita repot membangunkan anak di pagi hari karena kita kita nggak istiqomah juga untuk menidurkan anak-anak di awal waktu. Ya, apalagi pandemi ini, Masya Allah Bunda, itu anak kalau sudah kadung pegang HP bisa sampai malam sekali HP-nya. Bagaimana kita akan membuat anak-anak ini istiqomah kalau kita sendiri nggak istiqomah dengan jadwal-jadwal anak-anak? Dimulai dari tidur di awal malam, bangun di pagi hari, kemudian ada komunikasi secara istiqomah juga. Insya Allah keistiqomahan itu juga akan menjadi bagian dari karakter anak-anak kita. Tapi bahwa berharap anak-anak punya kesadaran sendiri untuk konsisten melakukan ini dan itu sesuai dengan waktunya, itu adalah target 7 tahun ke atas, belum di TKA atau TKP. Pelan-pelan. Terima kasih. Terima kasih Baik. Ustazah pencerahannya. Jazakumullah Umi Mikaila sudah bertanya. Alhamdulillah sudah dijawab sama Bu Ani. Ini saya kasih tambah 2 pertanyaan lagi nggih, Bu Ani. Ya, monggo Ustazah. Ini dari Umiknya Falah dari TKB 1. Ini Ananda tidak mau kalau di rumah itu tidak mau ke kamar mandi sendiri. Jadi dia maunya diantar. Kalau tidak mau diantar, dia nangis. Dan itu nanti resikonya dia nggak mau BAK. Padahal kalau di TPA itu di sekolah itu dia mau bisa sendiri mandiri gitu. Itu pripun Bu Ani? Baik. Ada banyak anak takut ke kamar mandi karena stigma-stigma ya. Karena sudah pernah mendengar di situ ada hantu, di situ gelap, di situ licin, di situ apa. Nah, kalau di kamar mandi sekolah dia bisa, kenapa di kamar mandi rumah nggak bisa? Mari kita cek apa perbedaan kamar mandi rumah dan kamar mandi sekolah gitu ya. Gambarnya mungkin ya, tingkat kecerahan catnya mungkin. Nah, kan emang kalau kamar mandi itu biasanya mesti dikasih lampu yang redup-redup. Kasih lampu yang redup-redup, terus gitu beberapa mungkin kita memang harus cari yang friendly ya buat anak supaya anak nggak takut ke kamar mandi. Dan sebetulnya apa yang diajarkan oleh ustadzah di sekolah bisa kita transfer di rumah. Kan ada kalau mau masuk ke kamar mandi itu ada doanya. Kita bisa menguatkan itu pada anak. Insya Allah kalau sudah berdoa di dalam aman, nggak ada hantu, nggak akan jatuh, nggak apa. Kita bisa meyakinkan anak-anak tentang itu, gitu ya. Tapi pastikan dulu lah, kira-kira dia takut ke kamar mandinya karena apa? Apa emang benar ada stigma atau persepsi takut hantu, takut apa? Atau karena kamar mandinya tidak nyaman, tidak wangi, dan seterusnya. Karena kalau di sekolah ternyata kan bisa. Mudah-mudahan dicoba ya, Bunda. Nggih, Ustazah. Semoga membantu Miknya Falah. Nggih, Ustazah, jazakumullah. Yang terakhir ini dari Umiknya Gaida. Ya. Umiknya Gaida ini Ananda tidak mau makan sendiri. Ini ternyata di atas tadi juga ada pertanyaan bagaimana biar anak bisa tidur sendiri, ini juga makan sendiri. Itu akhirnya kan kalau dia daripada nggak mau makan, akhirnya kan disuapin gitu Bu Ani. Nah ini Umiknya kan akhirnya nggak tega ini. Nah daripada tidak habis, tidak makan, akhirnya disuapin. Baik. Ini mandirian. Beda-beda ya. Nanti kalau tidur sendiri jawabannya lain, makan sendiri jawabannya lain. Karena sebetulnya prinsipnya sama tapi prakteknya beda-beda. Saya ngomong makan dulu lah tadi ya. Makan itu kan makan sendiri itu juga proses gitu ya. Kadang-kadang mungkin anak
mohon maaf ya, karena motoriknya belum tuntas, makan tanpa disuap itu menjadi sesuatu yang sangat tidak menyenangkan. Bahu dan sikunya capek ngambil nasi sendiri begitu. Kita bisa memotivasi seperti tadi masih tidak apa-apa. Oke lah, kakak makan sendiri 5 sendok. Oke, nanti yang 5 sendok mama yang suapin. Ya, tos. Makan deh. Minimal ada proses dia makan sendiri. Ya, nanti naik TKA, naik TKP, makannya secara bertahap sampai habis sendiri. Nah, kalau dalam rangka supaya habis itu masih perlu disuapin, ya mungkin tadi ya motoriknya belum tuntas sehingga dia nggak mendukung untuk makan sendiri dengan tangan yang kokoh begitu. Nah, kita bantu separuh. Berarti Ya. kalau makannya nggak habis pun itu nggak apa-apa ya sebenarnya ya, Bu Ani ya? Ada pilihan, Ustazah. Jadi begini, ketika anak makan nggak habis, itu kalau kita kan bisa ngukur ya, anak ini nggak habis karena capek ngunyah atau memang karena sudah kenyang. Kalau sudah kenyang ya sebenarnya tidak perlu dipaksa makan lagi. Tapi kalau dia itu tidak mau makan sendiri karena capek megang sendok, ya sisa makanan tadi kita boleh nyuapin anak. Pokoknya tetap ada anak di depan itu prosesnya dia ada yang nyoba makan sendiri gitu loh. Nggak full disuapin dari awal sampai akhir. Oh gitu. Nggih, jazakumullah Bu Ani. Semoga bisa membantu untuk uminya Gaida. Oke, alhamdulillah Bu Ani, ini waktu kita sepertinya sudah habis Bu Ani. Nggih, terima kasih atas sharingnya hari ini Bu Ani. Oh ya. Ustazah ada yang sekali. satu terlewat ini kayaknya penting banget daripada salah paham ya, saya bacakan. Bunda, ya. Bagaimana? Bagaimana menyikapi anak sholat tanpa harus disuruh? Bunda ini masih TK ya, anak-anak sholat nggak pakai disuruh itu nanti kalau sudah SD pelan-pelan, jangan terlalu kenceng, Masya Allah. Ya, oke. Ya memang tugas kita untuk menyuruh anak sholat. Bahkan 7 tahun pun tugas kita masih nyuruh anak sholat. Benar-benar anak-anak sholat dengan kesadaran sendiri itu mungkin loh ya, 8-9 tahun ke atas, nggak pakai disuruh sholat itu masih wajar. Tapi kalau ada anak kita ya, umur 5 tahun, sholat nggak pakai disuruh, ya alhamdulillah itu bonus. Tapi kalau kita masih harus ngingetan, itu memang jatah kita gitu ya. Pahala kita sebagai orang tua mendidik anak ini di situ. Ketika nyuruh anak sholat. Jangan buru-buru minta anak sudah bisa sholat nggak pakai disuruh, Masya Allah gitu ya. Harus semua anak begitu. Kalau bisa alhamdulillah, kalau belum bisa nggak apa-apa. Nah gitulah ya, suruh aja sholat gitu ya, ajak aja sholat. Tetap ya Bu Ani ya. Tetap suruh sholat, tetap ajak sholat. Ketika masih TKD ya baru kita ajari mandiri Bu Ani, tanpa diingatkan. Ternyata ini ada satu yang saya juga terlewat ini. Bagaimana agar anak itu mau mandiri tidur sendiri? Mungkin ini tinggal satu ini saja Bu Ani. Oke. Bunda tidur sendiri itu targetnya 8 tahun ke atas. Jadi kalau masih TK, KBTK minta tidur sama orang tuanya ya memang masih jatahnya. Belum ya. Ya. Ya mungkin ada anak-anak yang sudah punya kamar sendiri, kemudian ditemenin mamahnya menjelang tidur, nanti kalau sudah tidur terus ditinggal ke kamar mamahnya yang utama. Boleh. Tapi kalau anak belum bisa enggak apa-apa, enggak telat. Belum waktunya. Nah, ini juga penting. Iya. Nggih, Bu Ani, ya Allah, jazakumullah. Nggih, terima kasih sharingnya, Masya Allah. Nggih, keren sekali Bu Ani ini. Mungkin ada kesimpulan dari ini, Bu Ani? Baik. Dari materi hari ini. Terima kasih, Ustazah. Kemandirian itu adalah berawal dari kebiasaan ya. Oleh karena itu, mari kita biasakan anak-anak kita untuk mandiri dalam aktivitas sehari-hari. Jangan fokus pada anak bisa melakukan aktivitas tersebut, tapi istiqomah tadi ya. Ada wali murid bilang pentingnya istiqomah. Anak saya bisa kok Bu Ani makan sendiri. Oh ya, sering atau masih disuapin? Ya pokoknya bisa. Nggak cukup dengan bisa makan sendiri, tapi setiap hari makan sendiri. Itu yang akan membentuk karakter tanggung jawab. Anak saya bisa kok Bu Ani cuci piring gitu. Berapa kali? Pernah. 1 kali, nggak cukup. Jadi harus sering.
Nah, dari kebiasaan seringnya keistiqomahan itulah nanti karakter tanggung jawab itu akan terbentuk insya Allah. Mudah-mudahan manfaat. Mohon maaf ya Ustazah. Oke, terima kasih itu dari Sami-sami, Bu saya. Ani, terima kasih sharingnya. Oke, kita ucapkan takbir dulu untuk Bu Ani. Allahu Akbar, Masya Allah. Allahu Akbar. Terima kasih Bu Ani. Jazakillah Umi dan Abi sudah menyimak dengan baik materi Bu Ani hari ini. Semoga bermanfaat. Yang lainnya mungkin kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang belum tersampaikan, mungkin nanti bisa kita mungkin akan memberikan info. Insya Allah itu di Instagramnya Bu Ani itu ada beberapa materi-materi yang menarik, mungkin bisa diikutin di Siko Morning kalau nggak salah nih, Siko Morning. Oke Bu Ani, jazakumullah. Umi Abi, jazakumullah. Untuk selanjutnya saya minta maaf jika jadi moderator ini ada yang kurang dari saya, baik penyampaian maupun ada pertanyaan yang saya salah atau apa, nggih. Oke, saya kembalikan kepada Ustazah Arin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Demikian kita tadi sudah mendengarkan pemaparan materi tentang parenting, pentingnya kemandirian untuk anak yang sudah sangat jelas dari Bu Ani. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Ani. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Umi Abi yang sudah meluangkan waktunya untuk hari ini, yang sudah menyimak secara aktif maupun yang sudah menyimak. Untuk selanjutnya, langsung saja kita akan mengakhiri kegiatan parenting hari ini. Sekali lagi kami ucapkan jazakumullah khairan katsira kepada pemateri kita, kepada seluruh Umi Abi yang sudah bergabung, dan seluruh ustazah hari ini yang sudah hadir. Baik, saya selaku pembawa acara hari ini memohon maaf apabila ada kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja. Marilah kita akhiri kegiatan hari ini dengan membaca doa akhir majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Foto dulu Sada, kameranya. Oh iya, foto dulu. Oke, baik. Untuk Umi Abi, mohon untuk menyalakan kameranya sejenak. Kita akan mengambil dokumentasi sebentar. Pesanannya gitu. Sudah, satu slide saja, Ustazah. Baik, sampun Umi Abi. Ibu Ani, jazakumullah atas waktunya. Semoga bisa berjumpa di lain kesempatan di acara parenting yang lebih menarik lagi. Waalaikumsalam.